Jadi inilah kamarnya Ibis Gading Serpong. Ya, gua nyalain dulu lampunya. Mantap guys. Selamat sore. Parah sih kamarnya. Ibis Gading Serpong, simple tapi gokil. Ini dia yang gue minta, jadi gue sedikit ada pemandangan. Emang gue dari kamar yang agak ujung biar dapat pemandangan kayak gini guys. Kamar mandinya kayak gini, rapi banget. Jadi kasurnya gue sewa yang satu bed karena cukup buat gue sendiri. Kalau gue berdua mungkin gue pakai yang dua bed. Gue simpen dulu barang-barang gue. Kamarnya tuh ada peralatan sholat. Ini buat deposit box. Ada extra pillow kalau lu banyakan. Ada air mineral sama kopi dan laundry bag. Simpen dulu dan gue coba duduk di kasurnya. Aduh, keren guys. Halo guys, welcome back to Jay Motovlog. Bareng gue Banjay. Kali ini gue lagi stay di Ibis Gading Serpong. Kebetulan semalam tuh ceritanya gue ada meeting di daerah Serpong. Nah pas gue mau pulang karena gue udah sore lah ya, sekitar jam 7 malaman. Jadi gue mikir ya mendingan gue stay aja di hotel gitu. Akhirnya gue nemuin hotel ini. Dan hotel ini tuh tempatnya tuh di daerah Gading, yang asli di pinggir jalan deket. Dan nyaman sih, gue lihat dari luar tuh kayaknya nyaman. Akhirnya gue masuk hotel ini dan gue stay. Dan kebetulan semalam tuh gue dapet promo guys. Jadi gue kamarnya sih gue room only, nggak sama breakfast. Nah itu harganya promo, kalian bisa langsung cek aja ke hotelnya buat dapetin promo spesial ini. Gue dapet kamar yang standar dan ukurannya cukup lumayan juga. Sebenarnya kalau berdua sama keluarga atau sama temen asik sih. Karena gue sendiri, karena emang habis meeting kemarin malam, jadi ya akhirnya gue nikmatin kamarnya sendiri aja gitu kan. Nah jadi karena keasikan di kamar ini, akhirnya gue extend di 2 hari. Nah sekarang gue mau reading dulu guys. Yuk sambil jalan-jalan daerah Gading kayak gimana. Mantap, langsung lanjut reading. Udah siap semua peralatan, kita bawa tas. Nih lobbynya teman-teman nih, kayak gini nih. Nah mas, sore, wah mas kayaknya gue mau extend nih mas. Extend. Karena nyaman banget mas, kamarnya parah. Atau malam lagi ya? Oh ya, baik. Enggak mau langsung satu nih gue jawab. Wah jangan dulu, soalnya mau pulang ke Rangkas Bitung. Gak bisa aja. Sini mas siapa sini? Mas Imam ya? Iya betul. Mas, thank you mas. Jadi guys langsung aja lanjut nih reading nih. Ini lobbynya nyaman banget nih guys tuh. Santai ya kan? Gue jadi di lobby nih, dan sebelum reading gue siapin peralatan gue dulu. Banyak dari kalian kan nanya nih bang, peralatannya apa aja, kok simpen alatnya di lobby sih, di dada sih, lobby lagi. Nah gue pakai ginian guys, nih ini, terus ini buat kameranya, kencengin sama mikrofon. Nanti kameranya itu di dada guys, nah gitulah. Jadi simple lah kalau buat ngevlog ala-ala gue mah. Jadi kita akan kemana? Kita mau ketemuan sama temen gue. Sebelum jalan, kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Nah ini mulai reading kita guys. Jadi gue jelasin kembali ya guys ke kalian kenapa sih gue milih Hotel Ibis Gading Serpong. Karena semalam kemarin itu gue memang lagi ada acara di daerah Gading dan kemalaman, jadi gue mendingan nginep di hotel aja. Karena kalau balik ke Rangkas tuh kayaknya kelamaan. Dan akhirnya gue pikir ya udahlah gue ke Gading, ke Ibis Gading untuk nginep. Nah kok gue milih hotel itu karena menurut gue merasa nyaman sih stay di Ibis. Selain
orang-orangnya baik, terus kamarnya bagus, harganya juga murah. Dan semalam tuh kebetulan gua dapet promo untuk stay murah gitu. Room only tuh ada diskon lah pokoknya. Jadi worth it sih untuk hotel brand internasional, terus dapat diskon juga ya, worth it banget. Dan semalam juga tuh gue nggak pakai sarapan karena gue takutnya kesiangan kan, karena kemarin malam tuh gue sampai ke rumahnya, sampai ke hotelnya itu lumayan malam sih. Gue pikir gue bangun pagi juga akan susah, dan akhirnya gue ambil room only. Ini guys, kawasan Gading sore hari. Enak sih, kawasan ini tuh enak, terus jalannya lebar parah, dan lumayan macet juga sih. Untuk malam ini lumayan macet nih di sisi kanan ya, untuk lampu merah sih. Nah inilah kawasannya guys. Jadi gimana, kalian sehat-sehat aja, semoga baik-baik aja di musim seperti ini ya. Kita emang harus jaga kesehatan karena ya musim hujan juga, terus ya ada wabah juga ya. Mudah-mudahan ya baik-baik aja lah ya, semua baik-baik aja, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kayaknya gue muter lagi deh ya, muter-muter aja lah dari sini nih. Daerah sini, di sini nyaman. Nah kalau dibilang ini salah satu tempat daerah yang suka San Mori, iya sih. Ini daerah yang dipakai orang-orang buat San Morian. Ini dia. Banyak banget sih orang yang San Morian kesini. Aduh. Aduh, sedikit ngantuk sih guys, karena tidurnya nyenyak dan nyaman. Jadi ngantuk, pengen tidur terus. Muternya di sini-sini aja sih. Cuman gue mau nyari makanan juga ya, mudah-mudahan dapet makanan yang enak. Gue kalau makan sih sebenarnya apa aja ya, cuman ya kita lihat lah ada nggak yang gue cari-cari nih makanannya enak banget guys. Nah ini daerah Gading nih guys. Daerah Gading sih ya rame-rame aja sih ya, karena mungkin daerah bisnis ya. Dan daerah bisnis juga ada perumahan elit-elit juga kiri kanan guys. Berat dah. Coba kita muter ke daerah Gading kayak gimana. Gue masih lapar sih teman-teman. Padahal tuh udah makan, pengen makan lagi. Karena makan itu harus asik. Lanjut lagi nih guys. Nih guys, perihal motor ini tuh tadi kan gue ngobrol tuh soal nge-review 3 tahun ya. 3 tahun tuh mulai tuh mungkin ya udah waktunya juga sih ya. Dan kilometer gue juga udah sekitar 40.000, hampir 40.000 dikurang dikit ya. Mulai tuh masalah-masalah kayak yang namanya kampas rem. Ya kampas rem sih baru yang depan doang, baru gue ganti kemarin ya. Mudah-mudahan tuh
Honda beneran ya. Kalau Honda beneran sih pasti awet sih, karena gue di bengkel kecil. Tapi ya aman lah pastilah. Soalnya gue lihat tuh kadang gue lihat ada yang review kampas rem palsu gitu kan, kayak gimana ya. Tapi aman lah. Harusnya sih emang kalau ganti sesuatu tuh di resmi. Tapi ya kalau di bengkel nggak resminya, emang kalian percaya, kalian emang udah kenal ya, ngapain harus ragu gitu. Jadi udah ganti kampas rem, terus gue juga sudah mengganti gear itu ke usia setahun 2 tahunan, itu baru ganti gear. Terus tensioner belum. Pokoknya ada yang nanya sama gue tuh soal tensioner ya. Gue sih belum ganti karena emang suaranya ganggu. Cuman dari segi performa motor ini baik-baik aja, dan harganya juga cukup lumayan kan. Jadi gue mikir belum saatnya sih untuk ganti itu. Cuman ya kalau udah ngaruh ke performa, misalnya tarikannya gini-gini gitu, ya harus sih diganti. Tapi selama ini nggak pernah kepikiran untuk ganti. Padahal yang komen di Instagram tuh pada, bang ganti bang kok diganti bang, suaranya bang mahal BG, bukan yang mau diganti 300.000 apa berapa ya. Bisa juga sih kalau yang mau ganti pakai tensioner Karisma itu lebih murah sih, sekitar 100 ribuan ke atas ya, di bawah 200 lah. Nah itu bisa jadi solusi sih buat kalian yang emang mau ganti part itu gitu. Tapi kalau menurut gua juga pengen tahu sih seberapa bandel nih motor, seberapa tangguhnya nih motor. Jadi ya gua iniin aja, gua coba sampai mana gitu motornya bertahan gitu. Kalau mesin mungkin selama oli gua rajin itu sama sekali nggak perlu dikhawatirkan ya selama oli rajin. Tapi kalau kalian emang olinya tuh agak jarang-jarang, terus ya males ganti oli, ya itu kalian harus mulai waspada aja gitu. Apakah ke 60.000, apakah ke 80.000? Rata-rata sih motor tuh 60.000, 80.000 tuh udah pada ganti sih, pada ganti piston ataupun turun mesin lah, kayak gitu ya. Tapi Mio gua tuh sekitar 85.000 ya, baru ganti 100.000 tuh. Dia udah 6 tahun baru rusak lah, baru. Nah, jadi kembalikan lagi, tergantung kalian gimana ngerawat si motor itu. Kalau kalian emang rajin, terus kalian juga suka suka sama motor, jadi kalian hobi untuk bersih-bersihin, bisa sendiri tanpa harus ke bengkel, itu akan menjaga waktu waktu pakai si motor tersebut gitu. Bahkan ada ya temen gue 9 tahun punya Supra X, karena dia orang yang gak neko-neko. Terus dia juga orangnya rajin nyuci, rajin ganti oli. Jadi 9 tahun atau 10 tahun belum pernah kena yang namanya tuh ganti turun mesin. Nah itu aja guys dari gua. Buat kalian yang tanya-tanya soal Ibis, bisa langsung kalian follow akun Instagramnya Ibis, kalian tanya-tanya, atau websitenya Ibis langsung. Jadi tetap safe di jalan, jangan ngebut-ngebutan ya, tetap sehat aja lah ya. Bye bye.